Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat datang di SMA Negeri Cibadak. Mudah-mudahan rangkaian Anda semua masuk ke sekolah ini bukan dari paksaan pihak luar, tapi murni merupakan keinginan dari dalam diri sendiri. Dengan demikian maka rangkaian Anda semua nanti insya Allah akan lebih mudah kalau tidak ada paksaan dari unsur yang luar. Pada kesempatan ini perkenalkan Bapak dulu. Bapak namanya Hinsorin Megantara. Bapak mengabdi sini sejak tahun 88. Jadi sudah 33 tahun Bapak sini mengabdi, ikut maju mundurnya sekolah ini, ikut juga merasakan nikmatnya bersilaturahim dengan beberapa siswa tiap tahun. Alhamdulillah banyak berkahnya sehingga Bapak sampai saat ini masih bisa diberikan umur, sehat walafiat, dan masih bisa mengabdi untuk mengajar putra-putri yang dititipkan oleh orang tuamu di sekolah ini. Pada kesempatan ini, Bapak ditugasi oleh sekolah untuk menyampaikan perihal tentang bagian-bagian penting nanti ke depan yang berurusan dengan kurikulum. Karena Bapak ditugasi oleh sekolah sebagai pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Mudah-mudahan nanti menjadi warning, menjadi perhatian untuk Anda semua nanti bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Bapak kasih judul untuk presentasinya adalah Semangat Jalan Menuju Kampus Impian. Nah, ini kan bagus nih kan judulnya ya. Jadi jalan menuju kampus impian. Artinya sekolah SMA itu beda dengan SMK. SMA adalah sekolah yang mengantarkan siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi. Untuk diterjunkan ke dunia kerja sepertinya agak kurang siap. Karena pembelajarannya, kompetensinya kebanyakan ke intelektual, pengetahuan. Sementara kalau SMK berbalik, mereka lebih banyak ke keterampilan dibanding pengetahuan. Makanya jadi Bapak berjudul Jalan Menuju Kampus Impian. Maka anak-anak semua mudah-mudahan nanti ada rezekinya, Allah akan mudahkan jalannya, bisa masuk ke perguruan tinggi yang anda semuanya impikan. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya, pertama-tama Bapak akan memberikan beberapa tayangan tentang kisah inspiratif orang-orang sukses di bidang profesi yang berlatar belakang pendidikan formal ataupun yang tidak berdasarkan atau latar belakang pendidikan formal atau non formal, bahkan yang drop out. Yang pertama Bapak tampilkan nih Pak Profesor Dr. Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie atau Bapak Presiden kita yang ketiga. Beliau adalah betul-betul sebagai seorang ilmuwan, teknokrat, pendidikan formal, lulusan Jerman, dan mampu menjadi presiden yang ketiga di Republik ini. Luar biasa. Tidak begitu banyak Bapak tampilkan mengenai profil beliau. Silakan Anda nanti bisa di searching atau browsing di dunia maya. Insya Allah banyak sekali bisa ditemukan tentang profil beliau. Yang kedua, ini namanya Dr. Engineering Dasehuna Happy. Bapak sampai terharu nih. Ya. Dulu waktu SMA, Bapak sebagai wali kelasnya. Luar biasa. Beliau ini meskipun di latar belakangnya itu kurang begitu maksimal dalam bidang ekonomi terutama, tapi alhamdulillah karena kerja keras, keseriusan, doa yang terus-terusan dilantunkan oleh orang tuanya, mampu menembus IPB dengan PMDK dan beasiswa. Luar biasa. Kemudian seputaran Bapak ketika pernah ketemu ngobrol, beliau ini pernah juga masuk di Indofood, tapi kan IPB butuh orang yang sejelas orang ini, Dase ini, maka dipanggil untuk dijadikan dosen tetap di kampus IPB. Dan kemudian
Beberapa tahun kemudian dia ditugasi lagi belajar di luar negeri, yaitu di Australia. S2-nya di Australia, Masya Allah. Setelah itu pulang lagi ke Indonesia, mengajar lagi, ditugasi lagi untuk mengambil gelar doktornya di Jerman. Jadi alhamdulillah SMA Negeri 1 Cibadak bisa mengantarkan orang yang baik ke kampus yang baik, menjadi orang yang baik dan berhasil, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu profesi yang ditekuni oleh saudara Dasya Nepi menjadi dosen di PB, dan begitu membanggakan buat saya karena saya sebagai kelasnya. Saya terharu ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah Ibu Susi Pujiastuti. Mungkin anak-anak semua pada ingat atau apa ketika tahun yang lalu, di beberapa tahun yang lalu beliau adalah sebagai Menteri Kelautan di kabinetnya Bapak Joko Widodo. Yang unik di sini adalah beliau adalah drop out SMA Negeri 1 Yogyakarta, Masya Allah, drop out. Tapi beliau sebagai pemilik armada Susi Air cukup berhasil dalam bidang bisnis untuk armada udara. Kemudian juga beliau sukses sebagai pengolahan ikan laut dengan nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Luar biasa, sukses juga beliau. Dan yang paling spektakuler adalah tidak lulus SMA mampu menjadi menteri. Masya Allah, luar biasa. Ini baru kejutan ini. Sebagai seorang yang drop out sekolah, mampu menjadi menteri. Luar biasa, Masya Allah ya. Nah, jadi tidak harus memang profesi itu ditentukan oleh ijazah. Ijazah itu hanya penyerta untuk kita masuk ke dunia kerja atau yang lainnya, sebagai penyerta identitas kita bahwa kita berbackground pendidikan seperti itu maksudnya ya. Tapi ada juga beberapa yang memang punya skill yang luar biasa, dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, mampu menjadi menteri meskipun hanya lulusan SMP atau drop out SMA, Masya Allah. Yang berikutnya nih, nah mungkin anak-anak semua pada kenal ini ya, wajah yang tidak asing lagi. Orang yang terkaya sedunia ini ya, yang punya Microsoft. Nah ternyata Bill Gates juga ini drop out dari kampus Harvard University, tidak punya ijazah. Beliau tidak punya ijazah untuk sarjananya, tapi sebagai orang yang paling sukses di bidang IT, di bidang aplikasi namanya Microsoft, yang menjadikan orang yang paling kaya di dunia, Masya Allah kan. Itu yang keempat. Yang berikutnya, yang terakhir ini, nah yang samping Bapak Presiden, ini dua-duanya juga Bapak tampilkan sengaja nih. Bapak Presiden itu adalah yang kita kenal Pak Jokowi ini, asal muasalnya sebagai pengusaha, kemudian sebagai bupati di Solo, kemudian sebagai gubernur di Jakarta, dan terakhir puncak pimpinannya sebagai presiden di Indonesia. Luar biasa, jenjang kali yang luar biasa. Belum pernah ada presiden di Indonesia yang jenjangnya seperti itu, dari bupati, gubernur, presiden, Masya Allah ya. Nah di sampingnya yang penting ini, yang sampingnya mungkin juga pada kenalnya, anak-anak semua sering menggunakan media sosial, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp, entah itu Instagram. Ternyata orang samping Pak Joko Widodo lah yang namanya Mark Elliot Zuckerberg. Nah, susah ya nyebutnya juga. Ini orang yang kelahiran 14 Mei tahun 1984, berarti usianya baru sekitar 37 tahun. Beliau sebagai pengusaha sukses di bidang media sosial, Masya Allah ya. Nah yang uniknya adalah dia pun drop out dari Harvard University, tidak punya ijazah sarjana dia, tapi sukses sebagai orang yang kaya untuk orang muda di dunia dengan memiliki 3 aplikasi medsos yang luar biasa kita pakai sehari-hari. Sepertinya kalau anak-anak semua keluar dari rumah, HP ketinggalan, Masya Allah paniknya luar biasa ya. Nah itu barangkali beliau inilah yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, dan punya Instagram ya. Nah kisah inspiratif ini adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada jalur memang, tapi ikhtiar yang maksimal lah dari kesemuanya. Mulai Pak Habibie, Pak Dasya, kemudian Bu Susi, kemudian Bill Gates, dan terakhir ini Mark Elliot, semuanya orang yang kerja keras. Jadi kata kuncinya adalah sukses itu ekuivalen dengan kerja keras dan kerja cerdas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita kalau kita kerja keras, cerdas, dan doa yang terus dilantunkan sama Yang Maha Kuasa ya. Gitu.
Oke, itu barangkali sekedar kisah instruktur aja untuk bisa dipakai sebagai motivasi untuk bergerak, melangkah, belajar yang maksimal di sekolah ini ya. Tidak ada kata santai, tidak ada kata entar tidak ada ya. Terus belajar ya. Maka dengan demikian mudah-mudahan nanti langkah itu akan memudahkan untuk masuk ke kampusnya ya. Oke. Ya, nah ini ada tampilan tentang kecerdasan manusia itu ternyata menurut Howard Gardner itu ada 9 macam ya. Jadi anugerah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan akal, hati dan pikiran kepada manusia sehingga manusia bisa melangsungkan hidupnya dengan suatu peradaban. Nah, kata psikolog dunia namanya Howard Gardner ada 9. Ada orang yang pintar di verbal, bahasa. Ada orang yang pintar di logika matematik. Ada orang yang pintar di interpersonal dan sebagainya. Ada 9 macam. Ada orang yang sukses di musik karena dia pintar di musiknya. Tidak sedikit orang yang tidak punya jasa, pintar main musik, jadi musikal ya, sukses juga. Atau ada juga orang yang tidak punya jasa tinggi, tapi dia pandai untuk berkata-kata, misalkan dengan cara melawak dan sebagainya, sukses juga. Mereka di kehidupannya menggunakan kecerdasan berbahasanya itu ya. Jadi ada 9, silakan nanti anda semuanya gali kira-kira posisimu mempunyai kecerdasan apa. Apakah verbalisme, apakah logika matematik, apakah visual dan sebagainya, silakan ya. Kembangkan itu. Sekolah yang nanti kamu akan ikuti adalah hanya semata untuk mengasah pikiranmu saja. Melatih disiplin saja. Ya, tidak untuk menuntut anda semuanya, misalkan Bapak nih ngajar fisika. Anda harus pintar fisika, tidak. Ya, boleh anda tidak suka fisika, boleh nggak apa-apa. Ya, pilih yang lain. Misalkan di keseniannya atau di olahraganya, silakan maksimalkan itu ya. Bapaknya ikut mengasah pikiranmu, mengasah batinmu sehingga sensitif begitu ya dalam perkembangan perubahan. Mudah-mudahan dengan begitu yang anda kuasai di bidangnya masing-masing lebih mudah nantinya. Begitu barangkali ya. Nah ini jadi tidak ada yang bodoh, semuanya cerdas. Karena ada 9 bagian kecerdasan manusia itu. Silakan cari sendiri ya, begitu. Oke. Nah, ini yang paling pokoknya. Yang tugas dari sekolahnya adalah mengenai informasi pembelajaran di SMA. Ini pada keadaan normal sebelum ada pandemi itu per pekannya anda akan berada di sekolah ini 45 jam pelajaran. Tiap 1 jam pelajarannya 45 menit. Mungkin beda dengan SMP ya. Jadi dari jam 7.15 sampai jam 16 sore dari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Kamis sampai ke jam 8 sampai jam 2 ya. Itu 45 jam. Luar biasa ya. Anda semuanya berada di sekolah ini untuk belajar ya dengan teman-teman yang lain selama 45 jam pelajaran per pekan. Tapi berhubung sekarang masa pandemi tidak ada tatap muka atau tidak ada daring ya. Tidak ada daring, maaf, dengan daring, maka beban belajarnya dialihkan ke rumah dengan ada pengurangan. Jadi sekarang dikurangi, ini kesepakatan dengan pimpinan dan teman-teman yang lain. Beban belajar Anda itu adalah 32 jam pelajaran per pekan. Ya, sudah Bapak siapkan jadwalnya, nanti Bapak tayangkan ke Bapak Ibu wali kelasnya untuk disalurkan kepada Anda semua nantinya ya. Nah, jadi ada pengurangan 32 jam dan belajarnya dari Senin sampai hari Jumat juga sama ya. Cuma belajarnya di rumah ya. 1 jamnya 30 menit. Tidak lama-lama mengingat ya kemampuan kita belajar yang tiap hari menggunakan internet mungkin akan berisiko untuk paket internetnya, maka Bapak mengambil inisiatif mengurangi jam pelajarannya bukan 40 menit tapi hanya 30 menit saja setiap jam pelajarannya ya. Dan semuanya sama, mulai dari PAI sampai ke terakhir bahasa Sunda semuanya sama 2 jam pelajaran per pekannya, tidak ada yang beda. Kalau normal fisika 3 jam, biologi 3 jam, matematik peminatannya 3 jam, lintas minat wajibnya 4 jam, beda ya. Ini semuanya sama 2 jam semuanya ya gitu. Nah ini untuk yang keadaan darurat.
Itu barangkali tentang kerangka dasar kurikulum yang dipakai untuk nanti ke depan pembelajaran berlangsung digunakan yang 32 jam pelajaran per pekannya. Nah, ini barangkali tentang perubahan beban belajar yang normal dengan darurat. Model PAI kelas 10 asalnya 3 jam jadi 2 jam. PKN asalnya 2 jam jadi 1 jam pelajaran. Bahasa Indonesia juga berubah begitu ya. Totalnya maka yang normal itu 45 jam. Tapi kalau sekarang darurat Covid maka hanya 32 jam pelajaran saja ya, berlangsung di rumah dari Senin sampai Jumat. Itu pun hanya beberapa kelas yang Jumat itu ya, tidak semuanya. Kebanyakannya sampai Kamis, hari Kamis ya, hari Kamis. Dan untuk yang MIPA. Di MIPA itu karena ada pembelajaran minatnya, khas jurusan MIPA adalah matematika peminatan, biologi peminatan, fisika peminatan, dan kimia peminatan ya. Jadi matematika ada 2 nih, ada yang wajib dan ada yang peminatan. Kalau wajib, IPA IPS semuanya ada matematiknya. Tapi kalau peminatan untuk IPA ada matematiknya, tapi kalau IPS tidak ada matematikanya ya. Nah, jadi total jamnya untuk yang normal 45 jam, sedangkan kalau sekarang hanya 32 jam pelajaran ya. Untuk yang IPS ini peminatannya ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi dan ekonomi. Juga berulang nih. Di wajibnya ada sejarah. Nah, untuk IPS peminatan juga ada sejarah ya, ada 2 sejarah nih ya, nanti dengan 2 guru yang berbeda nantinya ya. Totalnya juga sama, normal 45 jam, kalau untuk darurat hanya 32 jam pelajaran saja per pekannya ya gitu. Nah, itu kemudian ini jam tatap mukanya nih. Kalau untuk keadaan normal kita mulai masuk jam 7.15, bahkan jam 7. Pukul 7, anak-anak semuanya akan disuruh masuk di lokasi sekolah dan gerbang tutup. Kenapa? Karena ada kajian keagamaan dulu awalnya. Tadarusan, ya, ada kultum juga, ya, segala macamnya begitu. Makanya cukup sibuk jam pagi itu kalau normal di depan gerbang itu cepat-cepat masuk gitu ya. Nah, jam 7 harus masuk ke dalam ruangan karena kalau tidak tepat waktu nanti ada risiko untuk sebagainya dari kiswaan ya. Dan pulang paling telat adalah jam 16, pukul 16 ya. Jadi pukul 16 lewat asar berarti ya. Anak-anak baru pulang, Masya Allah ya. Begitu lama anak-anak semuanya akan tinggal di sekolah ini kalau keadaannya normal ya. Dengan 2 kali istirahat seperti itu ya. Kemudian untuk keadaan normal, oh ya, yang tadi itu untuk yang berlangsung dari hari Senin sampai hari Kamis jam 16 itu ya. Kalau Jumat lain lagi. Nah, Jumat itu jamnya hanya 8 jam. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya ada pelaksanaan ibadah sholat berjamaah di sekolah ya. Pulangnya jam 16, cuma jamnya hanya 8 jam. Yang tadi kan 10 jam begitu ya. Itu untuk yang keadaan normal. Nah, sekarang ada informasi kemarin sebelum berlakunya PPKM, sekolah akan diberlakukan PTM. PTM itu apa? Pembelajaran tatap muka ya. PTM itu pembelajaran tatap muka terbatas dengan cara datang ke sekolah masing-masing. Udah ada sinyal yang cukup membahagiakan kemarin dengan porsi terbatas yaitu 30% dari total jumlah siswa di sekolah ini. Jadi akan bergilir. Sepekan kelas 10 dulu, sepekan kelas 11 dulu, berikutnya kelas 12, terus bergiliran gitu ya. Dengan total jam juga tidak maksimal, hanya sampai jam 12 siang saja. Udah ada sinyal begitu ya. Nah, seperti ini udah siap belum nih? Udah Bapak siapkan sesuai instruksi dari pimpinan. Mulai masuk jam 7.30, pulang ke rumah jam 12. Tapi ini belum bisa dilaksanakan mengingat berlakunya PPKM. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, PPKM-nya diputus, dicabut lagi oleh pemerintah, kita bisa berjumpa di sekolah dan melaksanakan pembelajaran terbatas dengan tatap muka dari jam 7.30 sampai jam 12 siang. Ya, mudah-mudahan cepat dilaksanakan. Untuk Jumatnya sampai jam 11. Kenapa? Karena tidak diperkenankan ada sholat Jumat untuk di sekolah karena berkerumun siswa orang banyak ya. Makanya jam 11 nanti akan dibubarkan kalau dilaksanakan PTM terbatas dengan total jumlah jam 32 jam per pekannya ya itu. Oh ya, kemudian nanti dalam proses pembelajaran ada beberapa tagihan, ada beberapa penilaian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru untuk
nanti laporan ke orang tuamu masing-masing nantinya tentang capaian kompetensimu nantinya selama mengikuti pembelajaran tersebut ya. Ada 5 jenis tagihan. Yang pertama adalah PTS atau penilaian tengah semester. Ini berlaku untuk semuanya, kelas 10, kelas 11, 12 semuanya. Diperkirakan ini sesuai dengan kalender pendidikan Jawa Barat adalah tanggal 20 sampai dengan 25 September 2021 ya. Ini akan dilaksanakan pada akhir bulan September untuk penilaian tengah semester. Kemudian di akhir semester 1 ini nanti ada lagi penilaian akhir semester. Direncanakannya mulai tanggal 6 sampai 18 Desember. Ya, kemudian nanti akan libur akhir semester tahun 2021 ya. Yang keduanya, yang ketiga ada lagi di tahun depan ada lagi penilaian tengah semester yang kedua. Ini direncanakan pada tanggal 14 sampai 19 Maret 2022 ya. Dan di akhir nanti Ananda akan mengikuti penilaian akhir tahun pelajarannya dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 18 Juni untuk nanti bisa dinyatakan layak atau tidak layak masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas 11 begitu ya. Nah, ini ada 4 untuk yang Ananda, dan khusus untuk yang kelas 12, oh ya, yang PAT ini hanya kelas 10 dan 11 saja. Nah, untuk yang kelas 12 adalah AKM. Ini adalah pengganti ujian sekolah yang rencanakannya lebih awal. Diperkirakan menurut kalender pendidikan adalah tanggal 13 sampai 16 September 2021 ya. Asesmen kompetensi minimal. Jadi untuk pengganti ujian sekolah resmi Pak Menteri, Pak Nadiem mencabut tentang pelaksanaan ujian sekolah, diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimal yang dilaksanakannya lebih awal sebelum semester ganjil diakhiri ya. Ini dilaksanakan sekitar bulan September. Jadi sebelum PTS 1 ini kelas 12 itu akan mengikuti AKM ya begitu. Itu tentang macam-macam tagihan atau penilaian yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Mohon diikuti dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Apapun yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru dilaksanakan saja semaksimal mungkin. Entah tugasnya pribadi, kelompok ya, ulangan-ulangannya, yang berhalangan hadir untuk ulangan karena sakit segala macamnya, cepat-cepat kalau sudah sembuh minta ke Bapak Ibu gurunya untuk ulangan lagi. Jangan sampai tidak punya nilai, harus punya nilai ya. Anak-anak yang soleh pasti akan begitu ya, akan terus bekerja mencari Bapak Ibu guru untuk bisa mendapatkan nilainya ya gitu. Kemudian nah untuk raport untuk tahun yang kelas 12 ini masuknya tahun 2018 2019 pelajarannya ya. Itu sudah menggunakan e-raport, electronic raport ya. Ini bukan menggunakan raport yang di print out dibuat oleh sekolah masing-masing, tapi oleh Direktorat Peningkatan SMA. Jadi ini sifatnya online, di-upload nilainya oleh Bapak Ibu guru itu online ke pusat, ke Jakarta. Makanya tidak ada perbaikan. Kalaupun ada susah banget. Melaksanakannya susah banget, birokrasinya panjang banget. Maka mohon kepada Anda semua ikuti pembelajaran semaksimal mungkin. Jika nilainya masih bolong-bolong, cepat dilengkapi biar nanti nilainya bagus, bisa diupload ke e-raport dan tidak usah ada perbaikan lagi, sehingga nanti akan dimudahkan untuk ikut seleksi SNPTN segala macamnya begitu ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak berharapkan sama anak-anak semuanya untuk mengikuti penilaian semaksimal mungkin, selengkap mungkin supaya e-rapotnya tidak bermasalah ya gitu. Jadi sekarang kalian menggunakan e-rapor yang nanti di-upload penilaiannya itu oleh Bapak Ibu langsung ke pusat ya gitu. Nah, kemudian di akhir pembelajaran di SMA, maka Ananda semua nanti setelah kelas 12 akan dihadapkan pada seleksi lagi masuk ke perguruan tinggi ya. Terserah mau yang ke negeri bagus, yang ke swasta asal uangnya banyak bagus, kenapa kan mahal ya. Nah, silakan Ananda nanti pikirkan itu, ketemu dengan ibu bapaknya, ayah bundanya, mau ke manakah masuk ke kampusnya silakan ya, dipikirkan apakah ke dinas boleh ya. Sekolah ini cukup membanggakan ya. Sekolah ini selama Bapak mengajar di sini sudah banyak mengantarkan para siswanya bisa masuk ke ikatan dinas yang keren. Model ke IPDN, model ke Akpol ya, ke Angkatan Darat, semua akademi itu
semuanya pernah tembus. Ya luar biasa. Anak-anak dari kampung, sekolah di kampung SMA Cibadak mampu berbicara tingkat nasional ya, bisa bersaing dengan SMA-SMA kota begitu ya, masuk ke perguruan tinggi yang akademi, yang ikatan dinas, yang keren-keren ya. Mangga silakan nanti pikirkan siapa itu ya. Ini ada seleksi nih, ada 3 jenis seleksi nantinya itu. Ini yang ke perguruan tinggi negeri ya, di tanah air ini bertebaran dari Sabang sampai Merauke beberapa perguruan tinggi negeri ya. Itu. Yang utama adalah jalur SNPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini digunakan seleksinya dari rapor, nilai rapormu semester 1 sampai semester 5. Makanya nilai rapormu harus bagus dan harus meningkat nilainya, tidak boleh turun ya. Misalkan fisikanya asalnya 80, nanti 82, 86, 9 begitu ya, tidak boleh turun. Nah kalau turun nanti nggak bisa masuk nantinya ke kampus menggunakan jalur SNPTN. Jadi harus minimalnya tidak turun ya, syukur-syukur naik terus begitu ya. Nah tapi kuotanya berdasarkan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi itu hanya 20%. Kampus hanya diperbolehkan maksimal 20% menerima jalur SNPTN ya. Makanya Ananda kalau gagal di sini jangan kecil hati ya. Masih ada jalur lain, itu apa? SBMPTN, namanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, yaitu yang dikenal dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah ini kuotanya 40%. Ya, lebih banyak kuotanya nih, 40% dibandingkan dengan SNPTN ya. Nah, ini silakan nanti untuk alternatif lain ya. Jika ini pun tertolak, tidak bisa masuk, ada yang ketiga, namanya ujian mandiri. Ya, ini kisarannya 30-40%. Ya, pihak lembaga tes ini memperbolehkan kampus menyiapkan kuotanya 30-40%. Ini untuk yang jalur formal masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri ya. Nah silakan nanti Ananda mulai kelas 10 ya, jangan nanti entar ya, belajarnya siapkan itu Ananda mau pakai apa nih ya, apa SNPTN silakan ya, disiapkan sedini mungkin ya. Rembukan dengan orang tuamu, dengan kakak kamu yang sudah pernah kuliah, silakan dirembukan ya. Kemudian, nah ini Bapak titip, yang paling penting tugasmu adalah belajar. Ya. Belajar itu adalah proses aktivitas yang mengarah terjadinya perubahan yang positif pada bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri. Jadi hasil belajar itu nanti akan terlihat apakah pengetahuanmu naik, apakah keterampilanmu naik, apakah sikap baikmu akan terlihat. Kalau tidak ada peningkatan di ketiga sektor itu berarti belajarnya gagal. Jadi harus naik pengetahuannya. Dulu asalnya matematikanya hanya bisa cari hitung, nanti ada integral, ada diferensial. Wah, keren kan? Kalkulus ya, trigonometri. Wah, hebat nantinya ya. Nah, kemudian keterampilannya. Kalau dulu misalkan tidak bisa mengoperasikan komputer secara lebih tinggi lagi grade-nya, nanti di kelas 12 ada lintas minat tentang IT nantinya ya. Bapak Ibu sudah siap nanti untuk menyertakan kamu sebagai bekal ke kampus menguasai bidang IT ya. Dan kemudian yang paling penting adalah sikap dirinya, jujurnya ya, lemah lembutnya ya, rendah hatinya ya, kesabarannya. Intelektual itu korelasinya terukur dari penampilan yang lemah lembut, yang baik hati ya, yang tidak arogan, yang tidak kasar ya. Coba kita mulai dari ini, maka insya Allah orang tuamu, keluargamu akan bangga melihatmu jika bicaramu santun, penampilanmu juga tidak arogan, tidak macam-macam, berpakaiannya rapi begitu kan, rambutnya rapi, insya Allah orang tua akan bangga sekali ya. Dengan begitu maka doanya akan terus mengalir dengan tanpa diminta oleh kita, insya Allah ya. Makanya mohon sikap dirinya dijaga baik-baik supaya lebih baik lagi ya, sejak SMP nanti berubah lagi semakin baik lagi ya gitu. Nah kemudian belajar itu ternyata ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya ya. Di dalam diri ini ada intelijensi, ada bakat, ada minat, ada sikap belajar, kepribadian, dan kesehatan fisiknya. Ini faktor-faktor menurut Bapak yang sangat menentukan berhasil tidaknya belajarmu ya. Tetap intelijensi, bakat, minat ini
letaknya menjadi kunci. Apakah di dirimu ada itu semua? Nah, kalau ada berarti insya Allah akan lebih mudah, lancar belajarnya ya. Gitu. Itu jangan lupa juga ada hambatannya. Yang umum hambatannya apa ini? Yang umum itu biasanya banyak yang malas. Kemudian suka menunda-nunda tugas dari guru, entar ya. Atau tidak bisa membagi waktu dengan baik. Jam pulang ke rumahnya menjelang maghrib, kecapean, nggak bisa belajar, tidur akhirnya. Bahkan nggak ke masjid yang laki-lakinya. Nah, itu jelek ya. Jadi kalau pulang jam 16 langsung pulang. Sebelum maghrib sudah mandi, ke masjid, salat jamaah, wah Masya Allah ya. Itu bagus berarti ya. Nah, jadi tolong membagi waktunya diperhatikan ya. Kemudian tidak disiplin diri ya ini ya, makan tidak disiplin, berpakaian tidak disiplin ya, belajar disiplin. Nah, ini yang begini nih yang bisa menjadi hambatan untuk belajar yang baik gitu ya. Kemudian tidak bisa memilih prioritas kegiatan yang penting, terlalu banyak tidur, kebanyakan juga kalau malam minggu begadang, akhirnya minggunya tidur begitu ya. Nah, ini juga kurang bagus ya. Bagusnya apa? Olahraga ya, ada kalau di kota besar ada car free day ya, jalan kaki, bersepeda, silakan biar badanmu sehat. Dengan begitu maka lebih mudah nanti belajarnya ya, jangan tidur mulu ya gitu. Kemudian ya ini selama pandemi ini di sekitaran rumah Bapak juga malam-malam tuh rame anak-anak SD SMP gitu main game. Nah, ini salah satu hambatan yang sangat berat untuk dihilangkan di generasi muda sekarang ini adalah main gamenya. Masya Allah, maniak banget main gamenya ini ya. Nah, maka tolong banget ini untuk suksesmu di masa depan ya, dikurangi saja. Kalau hilang nggak mungkin ya, dikurangi saja main gamenya ya, tidak sampai maniak banget gitu ya, dikurangi saja ya. Kemudian ini suka kumpul-kumpul nggak bener, main gitar liga nggak bener kan, nah itu beberapa hambatan yang bisa menjadikan belajarnya tidak lancar ya. Kemudian yang di luar, ini kadang-kadang juga ada pengaruh di luar ya, dari lingkungan terutama ya, lingkungan kita misalkan kurang begitu proaktif terhadap kegiatan belajar kita ya, dengan bising lah, dengan tempat tinggal kita dekat dengan jalan barangkali, itu juga mempengaruhi juga ya. Mohon ini disiasati gimana caranya agar hambatan yang di luar itu dapat diminimalisir ya sebesar mungkin ya. Kemudian juga ajakan orang tua, teman ya, ajakan dari teman ya, atau positif orang tua ya. Tolong ini, kan kadang-kadang masih ada zaman now begitu, anak perempuan masih tinggi-tinggi belajar. Tahu kenapa juga? Itu masih ada sekarang. Di beberapa lingkungan tempat tinggal kita masih ada orang tua yang menomorduakan perempuan. Padahal tidak sedikit perempuan yang sukses. Tadi aja Ibu Susi kan, Ibu Susi perempuan sukses Masya Allah jadi menteri kan. Nah, jadi ini masih ada nih persepsi orang tua yang mengkerdilkan, yang mengecilkan untuk keberadaan sebagai perempuan yang tidak usah belajar tinggi-tinggi. Waduh, Masya Allah, salah. Tolong mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan orang tuanya tidak begitu semuanya ya. Itu ini hambatan di luarnya. Nah, kiatnya apa? Kiatnya tetap yang pertama motivasi diri ya, motivasi harus ada ya. Taruh di depanmu itu ada suatu target yang nilai, kamu kejar begitu, yang digantungkan menggunakan misalkan pakai tongkat ke depan, kasih merek, pengen jadi manajer perusahaan BUMN, wah kejar tuh kan, wah itu gitu ya, motivasi begitu ya. Kemudian pandai bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu ya. Tadi Bapak bilang pulang sekolah cepat pulang ya, jam 6 sore maghrib sudah mandi, kita ke masjid ya, yang laki-lakinya, yang perempuan juga sama ya, udah mandi, udah siap di rumah begitu kan, berjamaah alhamdulillah insyaallah ya, syukur-syukur alhamdulillah begitu ya. Kemudian pandai memilih prioritas hal-hal yang penting, yang itu yang didulukan dulu ya, yang kurang penting didulukan dulu ya begitu. Dan jangan lupa lah, zaman sekarang nih, jaga kesehatan. Kesehatan itu betul mahal ya. Lihat di beberapa tempat, di sekolah pun sama ya, dengan merajalelanya pandemi COVID ini sampai masih kewalahan menampung pasien, ditampung di parkiran menggunakan tenda. Masya Allah ya, orang yang sakit ditaruh di luar pakai tenda. Masya Allah ya, habis tuh rumah sakit habis ya. Makanya jagalah kesehatan ya, makan yang teratur, yang bergizi, yang baik begitu ya. Kurangi begadang, tidur yang cukup ya begitu. Mandi, kalau boleh sarankan ya, mandilah sebelum subuh. Masya Allah itu seger. Bapak ini sejak SMA, sejak dulu di kampus, mandi sebelum subuh.
Alhamdulillah, jarang sakit, bahkan nggak sakit. Masya Allah, alhamdulillah, Tuhan baik sekali bagi orang yang ke masjidnya sudah mandi, diberikan kesehatan yang luar biasa, gitu ya. Jadi mohon biar kencang kulitnya, apalagi perempuan galis-galis ya, biar kencang kulitnya, mandilah sebelum subuh, insya Allah nanti kulitnya akan bagus, dia akan kencang nantinya. Kemudian mandiri, tekun, tanggung jawab, kreatif ya. Nah ini kreatif ya, orang yang sukses kebanyakan orang yang kreatif. Banyak di lingkungan kita yang tak berjasa tinggi-tinggi atau bahkan yang putus sekolah juga banyak, tapi sukses di bidang bisnis, entah itu sebagai penjual, apapun lah begitu ya. Banyak, kenapa? Dia kreatif, memodifikasi tentang produknya dengan kemasan yang bagus. Nanti insya Allah ada pembelajaran PKWU ya, atau kewirausahaan. Nanti akan dilatih oleh Bapak Ibu gurunya untuk mendesain produkmu supaya bisa dijual, layak jual dan berkompetisi dengan orang lain dalam penjualannya ya. Makanya dituntut nih kreativitas yang tinggi untuk hal itu ya. Oke. Nah, kesimpulannya, keluarkanlah potensi diri, keluarga lingkungan kuat-kuatnya, lawanlah semua hambatan yang datang dari dalam diri atau keluarga lingkungan itu ya. Keluarkan potensimu semaksimal mungkin. Itu barangkali bagian akhir dari apa yang Bapak sampaikan, instruksi dari pimpinan tentang sekolahik, tentang kurikulum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, mohon maaf jika ada banyak salah, terutama dalam hal tutur kata ya, karena sekarang agak sedikit ini jaga kesehatan ya, menghirup pakai masker, jadi agak sedikit terganggu juga nih perlengkungannya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.